Shalom dan selamat morning saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kembali dengan penuh rasa syukur kita awali hari yang telah dijadikan Tuhan dengan doa dan menikmati santapan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kekal, pagi hari ini kami mau bersyukur atas kuat kuasa dan kasih setiamu, karena kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan semangat untuk beraktivitas kembali dalam menjalani rutinitas dan rencana kehidupan yang sejalan dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami juga mau menyantap firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah untuk siapa? Firman Tuhan mari kita baca dari Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, ada cerita menarik. Di suatu kota ada sebuah toko kelontong yang bernama Toko Maju Tak Gentar. Toko ini dikelola oleh sepasang suami istri setengah baya. Toko ini buka dari jam 5 pagi, jauh sebelum toko lain buka. Bahkan ketika toko lain sudah tutup, toko ini masih lanjut buka sampai jam 10 malam. 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Toko ini selalu buka, enggak ada liburnya. Begitulah Pak Ujang dan Bu Ujang bekerja keras setiap hari selama puluhan tahun, dan akhirnya mereka kaya. Namun sayang, sebelum benar-benar menikmati rumah dan mobil mewah yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya, Bu Ujang terserang stroke dan meninggal. Sang suami Pak Ujang tidak kuat hidup ditinggal istrinya. Kesehatannya semakin lama semakin menurun, maka setahun kemudian Pak Ujang pun meninggal. Bahkan rumah, mobil mewah, usaha tokonya yang dikelola selama hampir separuh umur hidupnya akhirnya jatuh ke tangan Udin, sang asisten toko. Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia itu ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal, ada masa untuk giat bekerja, ada masa untuk istirahat, ada masa untuk diri sendiri, dan ada masa untuk orang lain, serta yang terutama ada masa atau waktu untuk Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan dengan sangat baik. Janganlah kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita hanya untuk bekerja, dan bekerja sampai-sampai keluarga, diri sendiri, bahkan Tuhan pun tidak kita anggap penting. Akan ada masanya bagi kita pada saat kita tidak bisa lagi bekerja dan tidak bisa lagi menikmati hasil kerja keras yang telah kita perbuat. Saat itu penyesalan pun sudah terlambat. Waktu yang sudah terlewatkan tidak akan kembali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Maka daripada itu, pergunakanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Saudaraku,
Kita perlu mengatur waktu kita dengan sedemikian rupa sehingga kita tidak mempunyai penyesalan di kemudian hari. Daripada kita hanya terus mengumpulkan harta di dunia, lebih baik kita mengumpulkan harta di sorga dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta senantiasa membina kedekatan hubungan kita dengan Tuhan sesama saudara seiman dan anggota keluarga. Marilah saudaraku, kita berdoa. Bapa, jangan biarkan kami berpikir bahwa hidup ini seperti apa adanya berjalan karena memang sudah semestinya. Tetapi ajar hati dan pikiran kami untuk menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah pemberian yang sangat berharga daripadamu. Sehingga kami beroleh hati untuk menjalani dan menikmati hidup dengan penuh syukur dan selalu mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Bapa di sorga, apapun yang kami hadapi hari ini, biarlah tidak mengurangi kasih dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk hidup, berperilaku yang benar dan baik, juga yang berkenan kepadamu, juga bermanfaat bagi sesama kami. Ajar kami untuk meneruskan kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Ajar kami rendah hati dan mau bersabar, serta mampu menguasai diri kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa pada hari ini. Berikanlah kekuatan dan bimbinglah kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.